Sahabat Inner, indahnya negeriku, kita akan membahas tentang pidato kenegaraan Pak Jokowi pada tanggal 16 Agustus kemarin di depan MPR dan DPR serta juga lembaga tinggi negara. Ada suatu hal yang menarik sahabat Inner untuk bisa kita bahas dan kita kritisi. Yang pertama adalah terkait Pak Jokowi menyinggung tentang tahun politik. Sekarang memang tahun politik sudah mulai menghangat, bahkan sedikit agak memanas. Tetapi hal itu biasa karena hal itu bagian dari dinamika perkembangan perpolitikan di tanah air. Sahabat Dinner, di dalam pidato Pak Jokowi dibahas banyak yang alih-alih tentang curhatan Pak Jokowi. Curhatan ini curahan hati atau juga hal-hal yang mungkin ada kaitannya apa yang dirasakan di hati Pak Jokowi. Yang pertama adalah terkait dengan tahun politik. Pak Jokowi menggambarkan bahwa banyak sekali yang menyebut tentang bagaimana sudah ada arahan dari Pak Lurah. Pak Jokowi sudah menjelaskan gamblang tentang apa yang dimanai atau berita yang kaitannya dengan Pak Lurah. Ternyata Pak Lurah itu yang dimaksud Pak Jokowi, berarti Pak Lurah itu indikasinya seperti presiden. Jadi ada suatu hal yang harus kita dalami, menunggu tentang arahan presiden, berarti arahan Pak Jokowi. Ini jelas sekali Pak Jokowi mempunyai peran yang tidak kecil terhadap kemungkinan kemana kira-kira presiden pengganti Pak Jokowi ke depan. Jadi Pak Jokowi ini bisa dikatakan sebagai referensi atau sebagai rujukan kepada siapapun termasuk partai politik, tokoh politik. Maka sekarang kelihatan sekali bahwa Pak Jokowi ini sangat direbutkan pengaruhnya terhadap salah satu calon presiden Pak Prabowo dan yang kedua adalah calon presiden Pak Ganjar Pranowo. Tapi yang jelas kalau Pak Anies ini sudah mendeklarasikan sebagai suatu calon presiden perubahan. Jadi bisa dikatakan Pak Anies ini berbeda dengan program Pak Jokowi. Sahabat Inner, dengan kondisi itu sekali lagi terlihat Pak Jokowi perannya. Karena apa? Karena memang kita tahu bahwa Pak Jokowi ini berdasarkan survei terhadap pandangan masyarakat bahwa Pak Jokowi itu mempunyai kepuasan yang sangat tinggi, kurang lebih 80%, bahkan 80% lebih. Ini mengindikasikan atau memperlihatkan bahwa Pak Jokowi mempunyai peran yang penting terhadap pemilihan presiden. Arahnya kemana arahnya, kira-kira presiden yang kira-kira bisa meneruskan program-program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan Pak Jokowi. Sahabat Inner, ini gambarannya bahwa peran Pak Jokowi atau peran presiden atau disebut lurahnya bangsa Indonesia ini sangat mempengaruhi kemana arahnya Pak Jokowi. Makanya kalau setiap saat di dalam debat, dalam narasi-narasi suatu pembicaraan sangat terlihat sekali terhadap apa yang diharapkan para calon presiden itu terkait dengan kemana kira-kira Pak Jokowi. Makanya Pak Jokowi menjelaskan bahwa banyak gambar Pak Jokowi atau foto Pak Jokowi itu banyak tersebar di mana-mana, setiap kota, kabupaten, di tikungan. Dan tidak sekedar fotonya Pak Jokowi, tetapi juga didampingi di sebelahnya adalah gambar calon presiden. Maka dengan ini mari kita dengarkan, kita simak tentang pidato Pak Jokowi pada tanggal 16 Agustus kemarin. Saat ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah? Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan,
Saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai. Dan sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah. Sekali lagi, walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A, ada. Ke kota B, ada. Ke kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian. Ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira menurut saya juga nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Perebutan dukungan Pak Jokowi sangat penting karena dukungan Pak Jokowi ini memang sangat diharapkan masing-masing calon. Kita ketahui bahwa Pak Jokowi ini mempunyai dukungan sangat besar rakyat Indonesia karena keberhasilannya untuk membangun Indonesia. Jadi sahabat Tiner, bagaimana pendapat Anda, komentar Anda, silahkan pada video ini untuk mengomentari. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.